ada Prof. Nirmi, dan ada Dr. Zulfi. Ya. Jadi kami ada A, B, C, D, E, dan internasional ya. Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini kami akan menyampaikan tentang RPS, ya, rencana pembelajaran semester, kemudian kontrak perkuliahan, ya, dan ada juga nanti penyampaian untuk slide pendahuluan, ya, PPT pendahuluan tentang pengertian istilah pakan dan klasifikasi bahan pakan. Ya. Kemudian di minggu depan ini tentang hijauan pakan ternak, kemudian limbah, dan hasil samping pertanian atau hasil samping industri. Ya. Kemudian di pertemuan ketiga tentang bahan pakan asal hewan, kemudian bahan pakan konvensional, non-konvensional, maupun zat anti nutrisi yang ada di dalam bahan pakan, ya. Karena nanti kita harus tahu, misalnya kita menggunakan bahan-bahan pakan atau bahan pakan yang konvensional atau yang non-konvensional, ya, itu ada beberapa zat anti nutrisi, ya, dan bagaimana kita untuk bisa mengeliminir atau menurunkan kadar zat anti nutrisi yang ada di dalam pakan. Ya. Kemudian di pertemuan keempat yaitu tentang metabolisme pada unggas, ya, metabolisme nutrisi. Di sini ada karbohidrat, kemudian lipid dan protein. Ya, ini pada pertemuan metabolisme nutrisi yang pertama. Dilanjutkan di pertemuan kelima sama, yaitu metabolisme nutrisi pada unggas, tapi terkait dengan mineral dan vitamin. Kemudian di pertemuan ke-6 ini insya Allah akan diadakan kuis, ya. Materinya di pertemuan 1 sampai pertemuan kelima. Kemudian dilanjut dengan, atau mungkin untuk kuis ini akan dilakukan bersamaan semua kelas, ya. Karena ini kan kuliahnya berbeda-beda harinya, ya, A, B, C, D, E, dan internasional. Nanti akan dicari satu waktu di mana semua kelas itu bisa untuk sama-sama melaksanakan kuis, ya. Kemudian di pertemuan ke-6 ini ada juga perkuliahan tentang kebutuhan nutrisi dan penyusunan ransum pada unggas, ya. Dan di pertemuan ke-7 metabolisme nutrisi pada anjing dan kucing. Nah, kemudian nggak terasa nanti kita tiba-tiba ketemu di UTS, ya. Jadi ada 2 minggu waktu UTS, 30 September sampai dengan 11 Oktober. Ya. Kemudian di pertemuan ke-8, ya, ini kalau di pertemuan 7 ini kan tentang metabolisme nutrisi pada anjing kucing, ya. Tapi kalau di pertemuan ke-8 ini kita masuk ke penyusunan ransumnya. Nah, di pertemuan ke-8 ini dimulai adanya presentasi untuk tugas kelompok, ya. Jadi nanti di minggu ke-1 sampai ke-7 adalah kesempatan daripada adik-adik untuk menyusun tugasnya, ya. Jadi cukup lama, 7 minggu, ya. Tapi harapan saya nanti adik-adik tidak mengerjakan pada hari-hari terakhir, ya. Jadi mohon nanti dipersiapkan dengan betul, ya, dengan sesungguh-sungguh untuk tugas ini, ya. Karena nanti akan kelihatan mana yang asal-asalan atau mana yang memang benar-benar mahasiswa ini melaksanakan tugas, mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, di pertemuan ke-8 nanti setelah kuliah penyusunan rasa anjing kucing, nanti mohon diingatkan, disampaikan kepada dosen yang mengajar pada hari itu untuk presentasi tugas hanya satu kelompok saja tiap kelas, ya. Kelas D ini hanya satu, ya, nggak lama, ya. Jadi nanti harapan saya di kelas D ini yang sejumlah 45 orang itu dibagi menjadi 7 kelompok, sehingga nanti setiap kelompok ini bisa menyampaikan setiap di pertemuan ke-8, 9, sampai di pertemuan ke-14. Ya. Dan di pertemuan ke-9, ini tentang metabolisme nutrisi pada ruminan dan presentasi
tugas kelompok 2. Ini terhapus ya. Presentasi tugas kelompok 2. Kemudian minggu berikutnya juga sama ya. Presentasi tugas kelompok ketiga. Nah, untuk metabolisme nutrisi ini ada juga 2 kali pertemuan ya. Yang ke-9 itu tentang karbohidrat, lipid, dan protein pada ruminan. Yang ke-10 ini juga tentang vitamin dan mineral sama ya pada ruminan. Kemudian pertemuan ke-11 ini penyusunan langsung untuk ruminan dan juga ada tugas kelompok. Kemudian di pertemuan ke-12 ini penyusunan langsung, kebutuhan dan penyusunan langsung untuk ternak kambing dan domba. Kemudian pertemuan ke-13 ini untuk kuda dan ke-14 ini adalah untuk kelinci. Ya. Nah, jadi total untuk IPNH ini tidak ada praktikum ya. Nanti praktikumnya dilanjutkan di semester 4 yaitu teknologi pakan hewan. Nah, di teknologi pakan hewan itu ada praktikum di mana nanti salah satu topiknya adalah tentang pembuatan pelet ya. Sehingga nanti adik-adik tidak lepas dari topik penyusunan langsung di IPNH semester ini ya. Sehingga nanti syaratnya di TPH itu adalah harus lulus dari mata kuliah IPNH. Jadi semester 3 IPNH harus lulus, kemudian baru bisa mengambil di TPH semester 4. Ya. Nah, kemudian di minggu ke-16 ya, ini adalah UAS ya. Untuk materinya 25% itu sebelum UTS dan 75% adalah setelah UTS ya, dan ini direncanakan sekitar tanggal 9 sampai 20 Desember 2024. Ya, jadi kami semua hampir sama bebannya. Ya. Oke. Ini adalah jadwal kuliah ya. Kemudian saya akan melanjutkan untuk yang share screen di RPS ya. Nah, untuk di RPS ini relatif merupakan perincian daripada jadwal ya. Jadi di RPS ini ada capaian pembelajaran lulusan dan ada deskripsi mata kuliah ya. Jadi nanti CPL daripada IPNH ini ya, adik-adik nantinya pada akhir perkuliahan itu mampu mengenali ya, memahami, menjelaskan ya tentang berbagai macam bahan pakan ya, baik itu untuk ternak unggas maupun untuk ternak ruminansia ya. Juga mampu untuk memahami tentang metabolisme nutrisinya ya. Tadi ada tentang unggas, kemudian tentang ruminan baik itu untuk sapi, kambing, domba ya maupun untuk pseudo ruminan ya. Jadi ada kelinci ya, dan juga ada tentang kuda ya. Jadi intinya nanti adik-adik memahami tentang pakan dan nutrisi pada beberapa jenis ternak baik itu ruminan maupun non ruminan. Kemudian untuk deskripsi daripada mata kuliah ini, adik-adik mampu untuk memahami ya tentang pengertian pakan ya, pembuatan formula pakan ternak ya. Kemudian sebelum membuat formula itu tentunya adik-adik sudah mengenal ya berbagai macam sumber bahan pakan ya beserta nilai nutrisinya ya. Kemudian juga bisa memahami ya bagaimana tentang proses metabolisme nutrisi ya. Sehingga nanti pada akhir daripada perkuliahan ini adik-adik mampu untuk menghitung dan menyusun berbagai formula untuk ternak ya. Dan itu nanti dilanjutkan pada TPH, di sana nanti ada pembuatan pelet ya. Nah, pembuatan pelet itu tidak lagi menerangkan ya, kami menerangkan lagi tentang penyusunan formula langsung, biar adik-adik sudah memiliki dasar di IPNH ini, sehingga nanti adik tinggal menyusun formula dan membuat ya dalam bentuk
Kemudian BCMK-nya sudah tadi ya saya. Kemudian di sini ada metode pembelajaran ya. Jadi nanti adik-adik akan di dalam forum perkuliahan ya. Ada pemberian materi, ada diskusi ya. Kemudian ada juga tugas ya, sama ini ada 7 pertemuan ya sebelum UTS dan ada 7 pertemuan lagi setelah UTS ya. Jadi mulai ada presentasinya. Nah, nanti untuk referensi ya, ini sebenarnya tidak hanya ini saja, tapi adik-adik bisa mengeksplor lebih jauh ya, terutama nanti pada saat pembuatan makalah ya, di mana di situ dibutuhkan banyak referensi ya. Nah, jadi ini sekalian ada rancangan tugasnya ya. Nanti di sini adik-adik bisa mengerjakan dengan batasan-batasan ya. Misalnya di bab adik-adik menentukan ya tentang nutrisi dan formula pakan untuk sapi perah misalnya ya. Nah, tapi di sini nanti bisa difokuskan ya untuk apa ya namanya suatu kasus. Jadi harapan saya di sini adik-adik landasannya bisa case based learning ya. Jadi mencari suatu kasus yang ada di sering ya atau beberapa kasus yang ada di dalam lingkup pakan ternak ya. Jadi misalnya seperti kasus diabetes misalnya ya, atau kasus defisiensi nutrisi, defisiensi protein, atau mungkin defisiensi energi ya. Nah ini jadi di bab 3-nya ini muncul ya penyakit-penyakit yang terkait dengan nutrisi pada hewan yang bersangkutan ya. Jadi misalnya adik-adik mengambil topik tentang sapi perah ya, berarti nanti juga penyakit yang terkait dengan nutrisi ini kaitannya dengan sapi perah. Ya. Kalau misalnya adik-adik mengambil topik yang tentang ayam petelur, ya berarti kaitannya penyakit-penyakit yang terkait dengan nutrisi pada ayam petelur, misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga nanti harapannya adik-adik bisa membuat formula ransum di sini di bab 5 itu. Ya. Di bab 1 tentang pendahuluan, bab 2-nya tentang kebutuhan nutrisinya, bab 3-nya tentang penyakit yang terkait dengan nutrisi, bab 4-nya ini macam bahan pakan nanti yang akan digunakan ya, termasuk nantinya feed aditif ya yang mungkin bisa ditambahkan ya, kemudian membuat formula langsung pada tengah dan kesimpulan ya. Di paling tidak kerangka konsep daripada tugas ini ya, ini sudah tergambar di rancangan tugas ini ya. Ini cukup 7 topik ya, artinya 7 kelompok di dalam satu kelas ya. Kalau misalnya satu kelas itu ada A, B, E, ya berarti A presentasi satu kelompok, nanti B satu kelompok, dan E satu kelompok. Ya. Nah, nanti naskahnya ya ditulis ya, tidak hanya dipresentasikan, tapi nanti naskahnya dikumpulkan ya dalam bentuk soft file ya, hard file dan soft file, dikumpulkan pada Komting ya. Nanti Komting yang mengumpulkan pada saya ya. Nah, jadi mungkin dalam bentuk email saja ya, email ke saya, sehingga nanti tidak satu-satu kelompok ya. Jadi kalau misalnya ada 6 kelas ya 6 kali 7 kelompok ya. Jadi nanti ada 42, masing-masing kelompok nanti dikoordinir oleh BCMA-nya ya. Di waktunya cukup panjang, tugas dilaksanakan penyusunannya mulai minggu ke-1 sampai ke-7 ya. Jadi satu kelas dibagi 7 kelompok sehingga presentasi pada setiap minggu mulai minggu ke-8 ya. Dan untuk sumber pustakanya adik-adik di sini mulai belajar bagaimana menyusun suatu karya ilmiah ya. Bagaimana menyusun suatu skripsi nantinya juga ya. Walaupun baru di semester 3, tapi harapannya sudah membentuk pola bagaimana sih cara menyusun atau membuat suatu karya ilmiah yang bagus ya.
Jadi bisa menggunakan jurnal-jurnal, ya. Hindari sumber yang anonimus, ya. Hindari juga cuplikan dari web yang tidak tahu sumbernya dari mana, ya. Jadi makanya lebih baik menggunakan jurnal, ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal-jurnal internasional, dan usahakan 5-10 tahun terakhir, ya. Karena semakin tua artinya ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang, ya. Jadi kalau kita menggunakan jurnal-jurnal yang lama yang sudah nggak up to date itu pasti penyampaian ilmunya juga akan bisa berubah di saat ini, ya. Jadi tentunya ilmu itu akan semakin maju, semakin berkembang sehingga tidak cocok lagi untuk kondisi saat ini, ya. Sehingga harapannya adik-adik bisa menggunakan 5-10 tahun terakhir, ya. Nah, jadi nanti setiap misalnya dari dalam satu paragraf itu adik-adik bisa mencuplik dari 2 atau 3 citasi, ya, minimal, ya. Jadi belajar juga tidak tidak plagiasi, ya. Jadi artinya similarity-nya juga rendah, ya. Jadi kalau misalnya mencuplik dari suatu jurnal itu tidak copy paste, ya, tapi adik-adik bisa menulis ulang yang tidak merubah arti daripada makna kalimat tersebut, ya. Oke, itu untuk rancangan tugasnya, ya, di di minggu ke-8 sampai di minggu ke-14, ya, untuk presentasi. Itu tentang RPS, ya, rencana pembelajaran semester, ya. Kemudian satu lagi yaitu tentang kontrak perkuliahan. Dari topik 1-2 tadi, mungkin sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, silahkan. Mungkin tentang tugasnya atau apa. Jelas, ya? Oke, nanti kalau kurang jelas nanti bisa mengontak saya, ya, di Lab Pakan Ternak, ya. Oke, kemudian saya share kembali untuk kontrak perkuliahan, ya. Jadi deskripsi mata kuliah juga sudah disampaikan di RPS, kemudian PJWA-nya, dosen pengasuhnya, kemudian waktu kuliahnya juga sudah, ya. CPL-nya juga sudah sama di RPS, ya. Capaian pembelajaran mata kuliahnya juga, ya, sama, ya. Jadi nanti harapannya mampu menyusun formula langsung baik itu untuk ruminan maupun untuk non ruminan, ya. Di sub capaian pembelajaran, ya, di sini masing-masing topik, ya, sudah tertulis, ya. Kemudian untuk perkuliahannya nanti ada pertemuan 7 kali sebelum UTS, 1 kali kuis, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS, dan ada tugas. Ini untuk tugasnya menyusun naskah seminggu 1-7 dan dipresentasikan, ya, naskahnya dikumpulkan dalam bentuk soft file pada minggu ke-8 sampai ke-14. Untuk penilaiannya sekarang juga cukup tinggi, ya. Jadi mendapatkan nilai A itu kalau sudah mendapatkan nilai 86 sampai 100. Nah, kemudian untuk persyaratan ujian, ya. Jadi seandainya nanti pada saat
kuis, UTS atau UAS, ini adik-adik berhalangan hadir ya, mungkin karena sakit ya. Nah, ini harus segera menyampaikan ya, menginformasikan maksimal 1 minggu maksimal ya. Jadi kalau lebih dari itu berarti adik-adik dianggap tidak mengikuti, tapi tetap terhitung apa namanya kuis UTS maupun UAS-nya. Ya. Jadi misalnya pembaginya 5 ya berarti tetap 0 itu akan dibagi dengan 5. Dan untuk kuis UTS maupun UAS ini insya Allah soalnya adalah multiple choice ya. Nanti kita ujian seperti biasanya. Itu kontrak perkuliahan. Dari kontrak ini ada yang ditanyakan, silahkan. Jelas ya? Oke, baik. Kalau dari jadwal, RPS, kemudian kontrak perkuliahan sudah cukup jelas, maka saya lanjutkan untuk kuliah pendahuluan. Baik, ini adalah kuliah kita yang pertama ya tentang ilmu pakan dan nutrisi hewan ya. Jadi adik-adik sebelum kita masuk pada IPNH lebih dalam ya, ada beberapa istilah ya dalam pakan ternak yang jadi harus pahami ya. Apa itu yang dimaksud dengan pakan, bahan pakan ya. Nah, ada zat gizi, efisiensi, ya, kemudian FCR atau feed conversion ratio ya. Nah, jadi beberapa pemahaman yang harus kita pahami ya. Pakan ya. Pasti yang sering kita sebut dengan pakan atau ransum ya. Jadi semua bahan pakan ya yang bisa dikonsumsi ya atau dimakan oleh ternak dan tentunya pakan yang dikonsumsi itu tidak menimbulkan efek negatif ya atau tidak mengganggu kesehatan daripada ternak yang bersangkutan ya. Nah, jadi baik itu secara kualitas, kuantitas ya maupun secara keseimbangan daripada nilai gizi yang ada di dalam pakan tersebut ya. Nah, jadi eh, sama seperti kita ya, jadi pakan itu harus mengandung suatu nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan daripada individu atau kalau kita ternak ya berarti dengan ternak yang bersangkutan. Ya. Nah, kemudian pakan itu tersusun dari apa? Ya, tentunya pakan itu tersusun dari bahan-bahan pakan. Ya, di bahan-bahan pakan di sini misalnya ada sumber bahan organik, ada sumber bahan anorganik. Ya, jadi kalau organik di sini termasuk bahan pakan sumber protein, ya, kemudian bahan pakan sumber karbohidrat, bahan pakan sumber lemak dan sebagainya. Ya, atau bahan-bahan pakan sumber anorganik. Ya, kalau anorganik ini apa? Misalnya apa? Misalnya pasti adik-adik waktu SMA kenal itu ya ada bahan anorganik. Coba Risya bisa dibantu apa yang contohnya bahan anorganik itu apa?
Plastik apakah kita berikan untuk ternak? Ini kaitannya dengan bahan pakan loh ya. SMA kita sudah kenal itu, SMP pun sudah tahu ada bahan organik, ada anorganik. Mungkin air, Dok. Air, kenapa kok air? Air itu sendiri nanti. Ada Mineral, dokter. betul mineral ya. Jadi Robani menyampaikan bahwa anorganik itu adalah bahan-bahan sumber mineral ya, baik itu mineral makro maupun mineral mikro ya. Kalau bahan organik tadi apa? Tadi sudah saya sampaikan. Coba Dimas Ananda tadi menyimak enggak bahan organik? Karbohidrat, lemak, terus protein. Mm-mm. Ya, jadi protein, karbohidrat, lemak ya, termasuk di situ nanti ada kalau karbohidrat itu kan tersusun atas serat kasar dan BETN ya. Nah, jadi bahan-bahan selain bahan organik, selain bahan anorganik ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti 100% bahan pakan itu mengandung bahan organik 80 atau 86% nanti berarti nanti kita bisa tahu ya berapa persen kadar bahan anorganiknya ya. Tinggal mengurangi saja ya. Di bahan pakan terdiri dari organik dan anorganik ya. Bahan organik termasuk protein, lemak, karbohidrat, tadi serat ya. Termasuk BETN juga ya. Anorganiknya adalah mineral baik itu makro maupun mikro ya. Nah, kemudian ada istilah juga bahan pakan konvensional ya. Konvensional itu bahan pakan yang eh, apa ya, yang umum digunakan atau yang lazim digunakan ya. Misalnya apa? Kalau untuk ternak yang sering digunakan, misalnya, adik pasti pernah ya tahu ya mendengar ada jagung, ada bungkil kedelai, ada tepung ikan ya. Itu kan umum atau sering digunakan sebagai sumber bahan pakan ya untuk menyusun ransum atau untuk menyusun pakan ya. Nanti kita sering sebut dengan bahan-bahan pakan konvensional. Ya. Kemudian ada zat gizi atau yang sering kita sebut dengan nutrien. Nah, jadi ada zat gizi tadi ya, karbohidrat, protein, lemak ya. Jadi organik maupun anorganik ya, itu kita bisa masukkan dalam suatu zat gizi ya. Mineral, air, tadi ya disampaikan, ada yang menyampaikan air juga ya, oksigen yang kita hirup ini pun ya, itu semuanya masuk di dalam nutrien ya. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan sumber energi ya. Artinya bisa berasal dari protein, karbohidrat, ataupun lemak ya. Tetapi kalau kita menggunakan sumber energi itu dari protein, tentunya suatu pemborosan ya. Artinya kita pun loh bisa menggunakan sumber energi itu dari bahan pakan yang lebih murah harganya ya. Misalnya dari karbohidrat ataupun dari lemak ya. Karena suatu atau harga bahan pakan ya, itu ditentukan oleh kadar proteinnya. Pada umumnya suatu bahan pakan yang tinggi protein itu akan lebih mahal dibanding dengan kandungan protein yang lebih rendah ya. Contohnya misalnya sumber protein itu tepung ikan ya. Dan ada sumber karbohidrat adalah jagung misalnya. Nah, harga tepung ikan kan lebih mahal dibanding dengan harga jagung ya. Atau bahan pakan sumber protein lainnya, misalnya bunggil kedelai. Bunggil kedelai juga lebih mahal harganya dibanding dengan sumber energi, misalnya tepung terigu atau tepung tapioka atau tepung jagung misalnya ya. Nah, jadi kalau kita memanfaatkan
protein itu hanya sebagai sumber energi, ya, maka harga pakan itu pasti jauh lebih mahal, ya. Nah, makanya kita harus benar-benar bisa memanfaatkan berbagai macam sumber bahan pakan itu dengan cermat, ya. Karena apa? Kalau kita ingat bahwa biaya produksi di dalam suatu usaha peternakan itu yang terbesar adalah untuk pakan, ya. 60-70% biaya itu digunakan untuk pakan. Nah, kalau kita misalnya menggunakan bahan-bahan pakan yang tinggi protein itu hanya sebagai sumber energi, maka itu adalah suatu pemborosan atau inefisiensi. Kecuali kalau misalnya kita menyusun untuk ikan, ya. Kalau ikan itu kan memang dia butuh protein tinggi, ya. Maka kita membutuhkan sumber protein yang lebih besar dibanding dengan sumber energi, ya. Demikian juga nanti misalnya kita menyusun formula untuk ruminan, ya, dengan unggas misalnya untuk ayam misalnya pasti akan berbeda juga, ya. Karena pada ruminan ini tidak membutuhkan protein yang tinggi setinggi pada untuk ayam misalnya atau untuk unggas, ya. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut, ya. Kemudian ada istilah feed efisiensi, ya, atau efisiensi pakan, ya. Jadi yang dimaksud efisiensi pakan ini kita membutuhkan data tentang pertambahan berat badan dan konsumsi pakan, ya. Konsumsi pakan sendiri ini pemahamannya bagaimana kalau menurut adik-adik? Konsumsi pakan ini kita bisa peroleh dari mana? Hal-hal seperti itu. Gimana kita bisa mendapatkan pengunjung konsumsi pakan? Mungkin saat kita memberikan makanan perharinya ke hewan tersebut. Terus kalau kita memberikan pakan, terus siapa kan? Sehingga kita bisa tahu berapa konsumsinya. Dihitung setiap pemberian pakan. Ya, pemberiannya dihitung, kemudian sisanya gimana? Sisa pakannya? Dihitung atau enggak? Atau hanya pemberiannya aja dihitung? Mungkin juga dihitung juga untuk sisanya. Enggak ada mungkin, ya. Kalau mungkin itu kan sesuatu yang tidak pasti, ya. Yang pasti-pasti saja. Berarti Dihitung juga, Prof. dihitung, ya. Jadi kita bisa tahu konsumsi itu kalau kita menghitung berapa pakan yang diberikan dan berapa pakan yang tersisa, ya. Jadi misalnya gampangnya seperti ini. Misalnya kita diberi nasi, kita misalnya mengukur satu piring, ya. Satu piring kita cuma habis separuh. Nah, berarti hanya 50% yang kita konsumsi, ya kan? Atau misalnya ayam itu perharinya kita berikan 100 gram per ekor per hari. Kemudian 24 jam berikutnya kita hitung sisanya. Misalnya sisanya 10 gram dari 100 gram yang diberikan, kemudian 24 jam berikutnya kita hitung sisanya adalah 10 gram. Berarti berapa yang dikonsumsi? Keiko Namara, berapa yang dikonsumsi? Maaf dokter, di saya suaranya agak putus-putus. Kalau misalnya ternak itu kita berikan pakan 100 gram per ekor per hari, ya. Kemudian kita hitung sisa pakannya 24 jam berikutnya. Sisa 10 gram. Berarti berapa konsumsi pakannya? Sudah dikonsumsi 90 gram dokter. Oke, nah, berarti nilai 90 gram itu yang kita masukkan pada rumus efisiensi maupun nanti rumus FCN. Ya, bukan 100-nya, tapi 90-nya. Ya, jadi konsumsi pakannya itu yang kita hitung. Ya. Nah,
Kemudian di peningkatan berat badan. Apa bedanya dengan berat badan? Sama nggak berat badan dengan peningkatan berat badan? Ada yang bisa membantu menjelaskan? Putri Nabila, apa yang dimaksud dengan peningkatan berat badan? Itu kayak menambah jumlah karbohidrat yang dikonsumsi oleh hewan, Prof. Menambah jumlah karbohidrat itu artinya kan kita memberikan karbohidrat. Ya, yang dimaksud di sini adalah yang saya tanyakan adalah peningkatan berat badan. Itu bagaimana kita bisa menghitungnya? Atau apa perbedaan PBB dengan berat badan? Kita menghitung berat badan awal, kemudian dikurangi dengan berat badan akhirnya gitu. Nah, betul ya. Jadi ada selisih. Yang kita hitung adalah selisih pada saat awal kita menghitung dengan pada saat sekarang. Misalnya kita menghitung peningkatan berat badan atau PBB ini selama 1 minggu. Minggu pertama misalnya. Berarti kita harus tahu berat hari pertama dan berat hari ke-7. Nah, jadi PBB-nya adalah ya 7 hari itu. Ya, hari ke-7 dikurangi dengan berat hari pertama. Misalnya hari pertama itu beratnya 50 gram. Kemudian selama 1 minggu beratnya menjadi 150 gram. Nah, berarti PBB-nya adalah 150 dikurangi dengan 50. Nah, itu yang kita gunakan ya. Nah, jadi kelihatannya sederhana ya menghitung efisiensi pakan atau menghitung FCR ya. Tetapi kita harus tahu kalau misalnya mau menghitung berat badan atau menghitung peningkatan berat badannya ya. Jadi kalau menghitung feed efisiensi atau efisiensi pakan itu adalah berapa peningkatan berat badannya dibagi dengan berapa konsumsi pakannya dikali dengan 100 ya. Dinyatakan dalam persen ya. Nah, jadi efisiensi pakan ini menunjukkan semakin tinggi nilai feed efisiensinya berarti semakin bagus ya. Artinya berarti semakin efisien ya. Misalnya feed efisiensinya 70% dibanding dengan feed efisiensi 50%, lebih bagus yang mana? Rizky Akbar mungkin bisa bantu? Kalau misalnya kita menghitung feed efisiensinya ketemu 70% dengan feed efisiensinya 50%. Berarti lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang 70%, dokter. Oke ya. Jadi semua sepakat ya, semakin tinggi feed efisiensinya berarti penggunaan daripada pakan itu semakin efisien atau semakin baik ya untuk merubah pakan menjadi suatu produk. Oke. Nah, kemudian ada istilah konversi pakan ya atau feed conversion ratio ya. Jadi ini rumusnya kebalikan dengan rumus feed efisiensi ya. Jadi FCR atau feed conversion ratio itu adalah perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan berat badan ya pada periode waktu tertentu dan pada satuan berat yang sama. Ya. Kalau misalnya kita menghitung konsumsi selama 1 minggu, ya berarti nanti kita menghitung pertambahan berat badannya juga sama selama 1 minggu. Ya, ini nggak perlu dikalikan 100. Ya. Jadi kalau misalnya untuk ini misalnya ya FCR ya. Jadi misalnya FCR 1 ya, artinya berarti 1 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram pertambahan berat badan. Ya. Atau kalau misalnya FCR 1,5 berarti 3 kilogram pakan menghasilkan 2 kilogram pertambahan berat badan. Itu ya. Paham ya maksudnya? Nah, ini seringkali untuk mengecek nanti ya
bahwa pakan yang diberikan itu baik atau tidak, ya, karena nanti kaitannya dengan berapa sih produk yang dihasilkan, ya, dengan pakan yang dengan pakan yang diberikan seperti itu, ya, paham ya? Di FCR ini kebalikan rumusnya dengan feed efisiensi. Nah, berarti kalau misalnya saya tanya ya, feed efisiensi 2 dengan feed efisiensi 1, lebih bagus yang mana? Yang 1. Kenapa? Kenapa? Maknanya apa? Berarti 1 kilogram pakan menghasilkan 1 kilogram berat badan, ya, pertambahan berat badan. Tapi kan itu nggak mungkin ya. Apakah benar 100% itu pakan itu akan tercerna dan terserap, ya, digunakan untuk produksi, ya. Kalau untuk unggas itu mungkin sekarang masih sekitar 1,4, 1,5 ya. Yang 1,4 pakan menghasilkan 1 kilogram pertambahan berat badan, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita mempelajari tentang ilmu pakan nutrisi hewan, ya, ini sebenarnya suatu ilmu yang tidak berdiri sendiri, ya, berkolaborasi, ya. Kita membutuhkan pemahaman tentang biokimia, misalnya pada proses metabolisme, ya. Kalau adik-adik kan mungkin semester awal sudah belajar bagaimana sih perubahan atau biokimia perubahan karbohidrat didegradasi sampai menjadi monosakarida, ya, dan bagaimana protein, ya, didegradasi sampai menjadi asam amino, ya. Kemudian bagaimana proses pencernaannya, ya, ini kita mempelajari tentang faal fisiologi, ya, dan bagaimana pakan itu bisa menghasilkan reproduksi yang bagus, produksi yang bagus, ya, ini kaitannya dengan reproduksi, kesehatan hewan, ya, bagaimana bisa menghasilkan suatu genetik unggas atau ternak yang bagus, ya, ini kaitannya dengan ilmu genetika, ya. Dan kalau sekarang kita sering dengar ada istilah probiotik, ya, itu bagaimana keseimbangan mikroba yang ada di dalam pencernaan, ya. Nah, itu kaitannya dengan mikrobiologi, ya. Jadi artinya bahwa ilmu pakan dan nutrisi hewan ini tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dengan banyak ilmu, ya. Jadi nantinya harapannya adik-adik bisa memahami, ya, bagaimana proses metabolisme nutrisi itu dengan baik, ya. Nah, jadi pakan ternak, ya, ini ilmu yang berhubungan dengan kandungan nutrisi di dalam pakan, ya, tentunya tujuannya adalah untuk kesehatan, kemudian untuk produksi, untuk reproduksi, bahkan sekarang adalah untuk peningkatan imun tubuh, ya, peningkatan imunitas, ya, sebagai imunomodulator, ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan tadi bahwa 60-70% biaya itu adalah untuk pakan, ya, ini adalah masuk akal, ya, karena semakin kita atau semakin mahal pakan itu, apakah nanti sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, ya. Makanya kan berusaha untuk memformulasikan pakan sedemikian rupa sehingga biaya pakan itu menjadi lebih miring, ya, jadi lebih murah tapi dengan hasil yang optimal, ya, artinya yang tidak mengganggu atau tidak menurunkan produksi, tidak menurunkan reproduksi, ya, tidak mengganggu kesehatan ternak. Nah, jadi kita berusaha untuk memformulasikan bagaimana pakan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ternak yang bersangkutan, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, peranan formulator di suatu industri pakan itu sangat penting, ya, karena di situ bagaimana dia bisa memformulasikan, ya, suatu ransum itu sehingga benar-benar efisien, ya, menghasilkan suatu produksi yang optimal, ya, produksi, reproduksi, pertumbuhan, kesehatan untuk ternak dan sebagainya. Jadi
kaitannya tentu tadi ada nilai gizi, ada protein, lemak ya, apakah sudah tercukupi ya. Dari mana kita bisa mendapatkan sumber protein maupun lemak tersebut ya, karbohidrat, serat kasar, vitamin dan mineral ya. Juga biasanya kita tambahkan di dalam formulasi pakan ya. Nah, jadi proses pencernaan ya, ini suatu apa ya, kalau kita lihat itu Allah itu maha sempurna menciptakan bagaimana ternak itu ya bisa digunakan untuk kehidupan manusia ya. Kalau kita ibaratkan sebagai pabrik mini yang sangat-sangat canggih ya, bagaimana pakan itu bisa merubah pakan menjadi suatu produk yang berkualitas. Macet ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui kualitas dan kuantitas daripada gizi ya, bisa melalui uji mikroskopis ya. Jadi kita melalui mikroskop ya. Jadi kalau kita ingin melihat bentuk daripada bahan pakan ini bisa dengan menggunakan stereo mikroskop ya. Kemudian kita bisa uji secara proksimat ya, dengan analisis kimiawi, atau kita bisa mengkombinasikan secara mikroskopis maupun kimiawi ya. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat bahan pakan itu nilai gizinya bagus ya, proteinnya tinggi ya. Nah, tapi apakah bahan pakan yang memiliki protein tinggi itu juga memiliki nilai biologis yang bagus juga ya. Jadi misalnya seperti tepung ikan, tepung darah atau tepung bulu ya. Dia proteinnya bagus sekitar 70-80%. Tapi ternyata kecernaannya dia rendah ya. Karena misalnya pada tepung bulu ya, walaupun protein bisa 80-an%, tapi dia tinggi keratin yang sulit untuk didegradasi ya. Atau mungkin urea itu juga kalau kita lihat kadar nitrogennya N-nya itu 45-46%. Nah, kalau kita kali dengan faktor 6,25, maka kita lihat kadar protein daripada urea itu bisa 400-an%. Tapi dia bisa toksik ya, terutama kalau dosis lebih dari 1% dan tidak untuk ternak unggas. Ya. Jadi hanya pada ruminan karena dia ada enzim urease yang akan mendegradasi urea. Ya, jadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang tinggi protein belum tentu juga secara biologis dia pemanfaatannya juga tinggi, sehingga perlu dilakukan suatu uji biologis yaitu dengan percobaan pemberian pakan ya. Jadi kalau misalnya adik-adik skripsi nanti ya, mungkin bisa mencari bahan-bahan pakan alternatif ya, dan perlu dilakukan penelitian apakah bahan-bahan pakan alternatif itu juga bisa menghasilkan hasil yang lebih bagus ya. Jadi kuncinya itu nanti adalah di penyusunan formula pakan ya. Dan juga nilai gizi bahan pakan itu dipengaruhi oleh banyak hal ya, kandungan airnya, kemudian bagaimana cara penyimpanannya, apakah ada atau tidak adanya pemalsuan ya. Jadi tidak selalu sama suatu bahan pakan, tapi kalau bahan pakan itu dalam kondisi yang relatif normal ya, misalnya jagung di daerah A dengan jagung di daerah B mungkin ya antara 9
atau 10%-an ya. Tapi kalau tepung ikan ini kadang-kadang nilai range proteinnya sangat tinggi. Ada yang 20%, ada yang 40%, ada yang 80% ya. Range-nya sangat tinggi karena tergantung dari sumber bahan bakunya. Misalnya kalau dari limbah pengolahan atau pengalengan ikan ya. Kalau kita lihat kan daging ikannya difile digunakan untuk konsumsi manusia ya, dan tersisa hanya tinggal tulang, kepala, ekor ya. Nah itu akan berbeda kadar proteinnya dibanding kalau misalnya kita tahu yang di perairan lepas ya, itu kan ada suatu kapal yang dia langsung mengambil ikan-ikan itu dan langsung diolah dagingnya itu untuk menjadi tepung ikan. Nah, jadi itu ada dagingnya segala macam, apalagi dari ikan-ikan yang besar ya, yang kadar dagingnya sangat besar ya. Itu juga akan berbeda kadar nutrisinya ya. Banyak hal yang mempengaruhi kadar nutrisi suatu bahan pakan ya. Tapi kalau misalnya seperti jagung, sorghum, kemudian gandum ya, itu tidak akan berbeda jauh. Kemudian kita sebelum menyusun formulasi, kita harus mengenal klasifikasi bahan pakan ya. Jadi klasifikasi bahan pakan ini berlaku secara internasional ya. Jadi berdasarkan nilai gizinya dan berdasarkan kandungan bahan keringnya. Dan kita tidak bisa membolak-balik misalnya klasifikasi bahan pakan kelas 1, misalnya hijauan kering ya. Kemudian kalau kelas 5 itu adalah bahan pakan sumber protein ya. Pasti kalau kita menyebut kelas 5 ya pasti adalah sumber protein. Bukan kelas 5 itu adalah hijauan kering ya. Jadi ini sudah berlaku secara internasional. Kalau kelas 1 itu adalah hijauan kering ya, dry forage ya atau jerami. Kemudian kelas 2 itu adalah hijauan pakan ya atau hijauan segar. Kemudian kelas yang ketiga itu adalah silase, dan yang kelas 4 itu adalah bahan pakan sumber energi. Kelas yang kelima adalah sumber protein, kelas 6 sumber mineral, kelas 7 sumber vitamin, dan kelas 8 adalah feed aditif. Nah, kalau kelas 1 tadi ya, adalah semua hijauan yang dikeringkan, maka kita sebut dengan hay. Nah, hijauan yang dikeringkan ini tidak selalu nanti warnanya kuning ya. Kalau kita lihat di luar negeri itu, hijauan kering ini masih berwarna hijau. Ya. Jadi bagaimana dia bisa dipanen dan dikeringkan dalam kondisi yang relatif hampir sama dengan bahan aslinya, hanya kadar airnya yang diturunkan. Ya. Kalau di kita kebanyakan yang sudah dalam bentuk jerami misalnya ya, ada jerami kacang tanah, ada jerami jagung, ada jerami padi dan sebagainya ya. Jadi hay atau hijauan dari rumput leguminosa yang dikeringkan ya, itu adalah kita sebut dengan hay ya. Kadar airnya itu antara 20 sampai 30% ya. Kenapa kita perlu membuat hay ya? Tujuannya adalah pada saat musim kemarau, musim penghujan ya, itu seringkali hijauan itu berlimpah ya. Nah, kalau kita biarkan pasti akan terjadi penurunan nilai gizinya ya. Sehingga kita perlu membuat suatu perlakuan bagaimana hijauan yang berlimpah itu bisa tetap kita gunakan pada saat musim kemarau ya. Kemudian semua macam bahan pakan, sumber bahan pakan kita bisa gunakan ya. Asal dikeringkan maka kita sebut dengan hay. Kemudian untuk kelas yang kedua itu adalah hijauan segar ya. Jadi sumbernya sebenarnya sama dengan kelas 1, cuman dia tidak dikeringkan ya. Jadi kadar airnya tinggi, lebih dari 65%. Dan kelas yang ketiga adalah silase, yaitu hijauan yang diawetkan dalam kondisi anaerob, ya, dalam kondisi yang asam. Ya. Jadi bagaimana caranya? Biasanya di hijauan itu dipotong-potong,
Kemudian jadi bukan yang langsung dipanen ya. Kalau dipanen itu kan masih tinggi kadar air. Jadi kita angin-anginkan dulu dan kita potong-potong baru kita masukkan dalam kondisi yang anaerob ya. Kita lakukan proses fermentasi ya. Kemudian yang kelas keempat itu adalah sumber energi ya. Jadi berbagai macam bahan pakan yang kadar serat kasarnya kurang dari 18% dan proteinnya kurang dari 20%. Kemudian kelas yang kelima adalah sumber protein ya. Jadi contoh-contoh sumber karbohidrat ya. Kemudian sumber protein ini kalau kadar proteinnya lebih dari 20% dan serat kasarnya kurang dari 18%. Nah, untuk bahan-bahan pakan sumber protein ini bisa berasal dari hewani maupun bisa berasal dari nabati ya. Kalau hewani tadi ya dari tepung ikan, kemudian dari limbah-limbah rumah makan misalnya dari seafood ya. Ada limbah kepiting, kemudian dari RPH ya, limbah-limbah RPH ya. Dan kalau dari nabati itu ada dari bungkil kedelai, bungkil kacang tanah, ya, bungkil kelapa. Contoh-contoh sumber protein hewani, protein nabati ya. Dan kelas yang keenam adalah sumber mineral, ya. Baik itu mineral makro maupun mineral mikro. Ya. Jadi kalau misalnya dari RPH setelah diambil dagingnya ya itu adalah tulang-tulangnya ya itu bisa dipotong-potong, dikeringkan, dan digiling ya menjadi tepung tulang ya. Atau dari batu kapur ya atau dari monokalsium fosfat atau dikalsium fosfat ya, dan sebagainya. Kemudian tadi ya klasifikasi ada makro dan mikro. Dan ini fungsinya nanti kita pelajari lebih lanjut ya di kelas di mineral per ternak nanti ya. Dan kelas yang ketujuh adalah sumber vitamin ya. Baik itu vitamin yang larut di dalam air maupun yang larut di dalam minyak. Ya. Ini adalah beberapa contoh sumber bahan pakan ya dengan berbagai macam kadar vitamin A-nya, ada vitamin D, vitamin E ya dan sebagainya ya. Dan bagaimana kalau terjadi defisiensi ya dengan gejala-gejalanya ya. Dan kelas yang terakhir adalah feed aditif atau imbuhan pakan ya. Jadi di sini adalah suatu bahan yang ditambahkan dalam jumlah kecil dengan tujuan tertentu ya. Misalnya sekarang kita sering dengar ya pelarangan penggunaan antibiotik growth promoter ya atau AGP ya digantikan dengan probiotik, dengan acidifier atau dengan berbagai macam bahan-bahan obat tradisional ya. Nah, itu masuk nanti di dalam kelas yang akhir kelas ke-8 yaitu adalah feed aditif ya. Nah, itu mungkin pengantar untuk kuliah kita hari ini. Monggo mungkin ada yang belum dipahami silahkan. Oh ya, sebelum ini untuk presensinya bagaimana? Presensi untuk hari ini, apakah nanti tetap pada pertemuan berikutnya nanti komting yang ke dosen untuk tanda tangan basah atau bagaimana? Untuk absensinya bisa lewat barcode atau tanda tangan basah gitu, Bro. Berarti yang untuk hari ini kita putuskan apa? Kalau barcode masuk lewat Hebat e-learning? Iya, betul, Bro. Sudah bisa tadi? Bukannya dari Prof. Widya sendiri untuk barcode. Masuk lewat e-learning, habis itu nanti untuk kami scan barcode tersebut. Ya, tadi saya masuk lewat Hebat e-learning tapi belum bisa. Oh, begitu. Mungkin untuk hari ini tanda tangannya basah dulu, nanti saya ke akademi. Begitu. Ya, mungkin gitu ya. Jadi nanti tolong yang presensi hari ini yang dengan Dr. Anang juga ya. Komting bisa membawa presensi untuk diisi
saya sama Dr. Anam yang kelas A, B, dan E. Ya. Oke. Baik, kembali lagi ke kuliah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Silahkan adik-adik. Terima kasih ya, Dek Wildan. Oke, Prof. Izin bertanya, Prof. Untuk TM 1 sampai 7 kan kita ada pembagian kelompok. Nanti itu saya bagi sendiri atau dari Prof. Widya? Dibagi sendiri saja ya. Oke. Bagi sendiri, nanti mohon dikumpulkan kira-kira kelompok 1 ini topiknya tentang apa, sehingga nanti tidak ada bentrok atau sama untuk satu kelompok, untuk satu kelas ya. Dia harus berbeda ternaknya. Berarti kan saya sampaikan ada 7 contoh, misalnya mau di luar itu, monggo silakan. Ya. Yang penting tidak ada duplikasi ternak yang sama, karena kan di dalamnya itu kan luas ya. Kalau ternaknya sama, nanti khawatir ada irisan-irisan di dalam penyampaian materinya. Gitu.